Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Prasetyo dari jurusan Desain Interior. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan ide bisnis saya. Ide bisnis saya berupa Jati Indah Furniture. Introduction dari Jati Indah Furniture. Jati Indah Furniture adalah suatu perusahaan yang berfokus kepada pembuatan furniture rumah tangga, perkantoran, toko, dan lainnya. Pembuatan furniture ini berbahan dasarkan kayu solid dan multiplex dengan finishing menggunakan HPL, cat melamin, ataupun cat duko. Furniture yang dibuat berdasarkan keinginan dari customer dengan artian furniture yang dibuat berupa furniture custom. Di sini ada beberapa proyek dari pembuatan Jati Indah Furniture. Pertama ada lemari pakaian, lemari sepatu, kursi makan, bed cover, meja rias, meja belajar, meja makan, kitchen set, nakas, dan lain-lainnya. Jasa dan value proposition dari Jati Indah Furniture adalah desain interior menggunakan gambar 3D untuk mendesain ruangan agar memudahkan customer untuk melihat desain interior yang diinginkannya. Selanjutnya ada desain furniture, menjual furniture yang ingin didesain sendiri oleh customer. Penggunaan materialnya bisa menyesuaikan keinginan customer ataupun budget yang ingin dikeluarkan. Jadi, hubungan antara desain interior dengan desain furniture memiliki kesinambungan untuk mendesain ruangan agar lebih menarik. Diharapkan, customer setelah dapat mendesain ruangan di Jati Indah Furniture, customer bisa langsung memesan furniture yang diinginkannya di Jati Indah Furniture. Apa saja sih produk yang dijual di Jati Indah Furniture? Misalkan di sini ada contoh proyek dari Kopi dan Teh Tarik, Pasar 88 Alam Sutera, Tangerang. Ada pembuatannya, kitchen set, dan meja counter. Detail materialnya ada proses pengerjaan dikerjakan selama 6-7 hari dengan menggunakan bahan utama multiplex dan di-finishing oleh HPL dari Tako. Ditambah beberapa material penunjang seperti engsel slow motion dan relaci. Kesan dari penggunaan furniture ini adalah mewah, menarik daya pengunjung, dan nyaman. Tentunya memudahkan untuk para karyawan yang bekerja ini dapat memaksimalkan kerjanya jika menggunakan dari furniture yang telah di-custom oleh si ownernya. Untuk price list harganya, harga yang ditawarkan terdapat dua pilihan. Yang pertama, ada harga standar mulai dari 1.800.000 per meternya. Yang kedua, ada harga dengan kualitas premium mulai dari harga Rp2.250.000 per meternya. Pemasaran Jati Indah Furniture memiliki pemasaran di WhatsApp dengan nomor WhatsApp 0812 9293 6061. Lalu Jati Indah Furniture juga memiliki Instagram dengan nama Instagram Jati Indah Furniture. Dan pemasaran produk ini memakai web dari emoji dengan link tertera di layar presentasi saya. Berikutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan berupa barang satuan rupiah. Satu sewa tempat untuk 1 bulannya senilai 3 juta rupiah. Yang kedua ada alat. Alat itu berupa mesin gerinda, router, mesin bor, gergaji listrik, dan lainnya. Dalam membeli alat-alat tersebut menghabiskan dana kurang lebih di angka 15 juta rupiah. Yang ketiga ada material. Dalam penggunaan material terdapat multiplex sebagai bahan dasar, HPL sebagai finishing, dan material penunjang seperti relaci dan engsel, dan masih banyak material lainnya. Dana yang dibutuhkan untuk membeli material sebesar 20 juta rupiah. Yang keempat ada uang atau upah pekerja, rata-rata per orang kurang lebih di angka 800.000 sampai 900.000 rupiah. Upah ini diberikan setiap 1 minggu sekali untuk 1 orang pekerja. Setiap pekerja memiliki upah yang berbeda-beda tergantung pada bagian apa pekerja tersebut melakukan pekerjaannya. Yang kelima ada air untuk 1 bulannya di angka 500.000 rupiah. Keenam ada listrik untuk per bulannya di angka 1 juta rupiah. Yang ketujuh ada transportasi, menelan biaya di angka 3,5 juta sebulan. Sudah termasuk biaya perawatan, bensin, dan biaya tol. 8.
Ada pajak membutuhkan dana sekitar 5 juta rupiah setahun. Pajak tersebut sudah berupa pajak kendaraan, pajak perusahaan, dan pajak tempat usaha. Total dari keseluruhan laporan keuangan ini membutuhkan dana kurang lebih di angka 50.700.000 rupiah. Target customer dari Jati Indah Furniture adalah target utama pemasarannya adalah kalangan menengah ke atas, pengusaha, dan ibu rumah tangga. Kalangan menengah ke atas adalah target utamanya karena banyak kalangan menengah atas sangat memperhatikan bagaimana kondisi ruangan, tempat beraktivitas, maupun beristirahat, yang dimana setiap desain ruang interiornya memiliki arti dan filosofi yang tidak jarang menggambarkan kepribadian pemilik. Proses pengerjaannya dari pertama proses survei tempat, dilanjut dengan pembayaran DP sebesar 40%, lalu proses desain dibuat dalam waktu 2-5 hari ke depan. Setelah pembuatan desain dirasa sudah baik, kedua belah pihak melakukan deal untuk proses desain. Proses pengerjaannya ada 2. Yang pertama ada proses pengerjaan jika menggunakan finishing HPL, memakan waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Yang kedua ada proses pengerjaan jika menggunakan finishing cat duko, memakan waktu selama 1,5 bulan sampai 2 bulan. Berikutnya ada model bisnis. Model bisnis Jati Indah Furniture seperti apa sih? Dapat berkunjung ke kantor untuk konsultasi dan pemesanan. Apabila customer ingin melihat progres barang yang dipesan, bisa langsung datang ke workshop untuk melakukan pengecekan barang tersebut. Kami memaksimalkan kerjasama dan kekompakan tim di belakang layar agar menghasilkan produk yang diinginkan. Berikutnya ada mempromosikan produk melalui sosial media, stiker di kendaraan operasional, dan pakaian karyawan yang bertuliskan nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nomor kontak telepon perusahaan. Selanjutnya ada kompetensi dan posisi pesaing. Kompetensi dan posisi pesaing ini terbagi menjadi 2, yaitu pesaing secara langsung dan pesaing secara tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan posisi pesaing secara langsung. Pesaing secara langsung kita berasal dari perusahaan yang membuka workshop di pinggir jalan, baik itu yang berjualan persis seperti usaha yang saya jalankan, ataupun usaha mereka yang lebih lengkap dalam berjualan. Terus selanjutnya ada pesaing kedua kita adalah para perusahaan yang sudah memiliki nama besar, contohnya seperti IKEA, Informa, dan Mitra 10. Di sini ada pesaing secara tidak langsung. Pesaing tidak langsung berasal dari e-commerce seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, dan toko online lainnya yang tersedia di Instagram maupun Facebook. Dilanjut dengan perencanaan bisnis dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Berhubung saya sudah mengikuti pekerjaan ini sejak saya lulus SMA, jadi saya tahu apa saja kekurangan ataupun kebutuhan dari perusahaan ini agar semakin berkembang nantinya. Dari mulai pemasaran. Pemasaran yang dilakukan saat ini hanya berupa dari mulut ke mulut saja. Pada tahap pemasaran ini, yang ingin saya lakukan adalah dengan membuatkan akun media sosial khusus untuk berjualan furniture. Dengan cara membuatkan akun sosial media seperti Facebook, Instagram, dan email. Tidak hanya itu saja, saya menginginkan juga ada e-commerce untuk memperluas pasar saya. Lalu ada stiker di kendaraan operasional yang bertuliskan nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nomor kontak telepon perusahaan. Dilanjut dengan pakaian karyawan yang bertuliskan nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nomor kontak telepon perusahaan. Lalu ada SDM, sumber daya manusia, meningkatkan sumber daya manusia di bagian administrasi agar mempermudah proses perhitungan dana apabila ada proyek besar yang ingin melakukan kerjasama. Selain itu, dibutuhkan seorang desainer yang ahli dalam melakukan gambar secara digital maupun manual. Tidak hanya itu saja, desainer diharapkan dapat menjelaskan setiap material yang dipakai dalam karyanya tersebut. Dilanjut dengan fasilitas perusahaan. Yang pertama ada memperluas pintu masuk dan memperbesar lahan parkir agar memudahkan para customer yang ingin datang ke workshop. Yang kedua ada dalam fasilitas diharapkan perusahaan ini memiliki jaringan internet atau wifi agar mempermudah dalam melakukan kontak secara online dengan customer.
Yang ketiga, ada membutuhkan satu ruang khusus untuk istirahat para pekerja setelah bekerja. Yang keempat, ada membutuhkan musola untuk ibadah para pekerja, terutama di waktu zuhur dan asar ataupun maghrib. Yang kelima, ada membutuhkan satu ruang khusus untuk tempat tinggal para pekerja, karena para pekerja ini sebagian besar berdomisili di luar kota Tangerang. Yang keenam, yang terakhir, ada membutuhkan kendaraan motor sebanyak 2 buah untuk keperluan perusahaan. Dilanjut dengan perencanaan bisnis dalam waktu 5 tahun ke depan berupa keuangan. Dalam proses perencanaan keuangan, perusahaan ini belum mendaftarkan pajak ke DJP, sehingga pajak yang dikeluarkan relatif lebih banyak dari yang seharusnya. Dalam proses pembelian material, perusahaan ini masih mengandalkan toko material yang berada di pinggir jalan. Untuk kedepannya, saya akan melakukan pembelian material secara online. Pembelian barang ini dilakukan di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Diharapkan dari pembelian toko online ini dapat memangkas pengeluaran perusahaan. Sebelum presentasi ini ditutup, selanjutnya ada kontak detail. Jika dari audiens atau penonton saya yang ingin memesan furniture atau membuat ruangan agar lebih menarik, bisa kontak detail. Beralamatkan di Jalan Bindong Raya nomor 60, Kabupaten Tangerang, tepatnya di depan Sekolah Pramita. Jika ingin melihat hasil kerja ataupun katalog, bisa mengunjungi Instagram di Jati Indah Furniture. Jika ingin melakukan konsultasi ataupun ingin melakukan pemesanan furniture, bisa menghubungi nomor WhatsApp 0812 9293 6061 dan tercantum juga email kita di Jati Indah Furniture. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.